Akan seperti apa jalannya balapan utama besok dan secara umum bagaimana penyelenggaraan MotoGP di tahun ketiga ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat MotoGP Arief Kumis Kurniawan. Selamat malam, Mas Arief. Malam, Sa. Jelas nggak suara saya, Sa? Oke, sudah jelas. Mas Arief, jadi melihat sprint race hari ini penuh drama, penampilan siapa yang paling memukau Anda? Aduh, sorry, agak kecil suara saya. Boleh diulang, sorry. Agak kecil di Ya, saya. Mas Arief, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Tapi agak kecil. Gimana, Oke. Sa? Gimana? Penampilan siapa yang paling menarik perhatian Anda di sprint race hari ini? Oh, oke. Kalau bicara penampilan memang kita nggak bisa mungkiri bahwa Pecco Bagnaia dan Enea Bastian ini ya 3 pembalap podium lah. Serta Marc Marquez itu tampil bagus, bukan hanya karena mereka ada di podium, tapi memang mereka bisa menjaga agar tidak membuat mistake atau kesalahan. Kita sama-sama tahu tadi Jorge Martin belum 1 lap dia di tikungan 16 udah crash, artinya mistake pertama. Terus ada beberapa pembalap juga membuat kesalahan tadi, baik di sprint race maupun di babak kualifikasi ya. Jadi di Mandalika ini memang kunci terbesarnya adalah menghindari kecelakaan atau menghindari mistake ya atau kesalahan. Dan itu benar-benar jadi pembelajaran bukan hanya buat para pembalap. Ini kan kalau kita tayangan di qualifying Moto2 tadi ya, itu bahkan baru keluar pit aja udah jatuh tadi itu ya. Yeah. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini memang bisa terjadi di di tikungan pertama sampai di bagian manapun di sirkuit Mandalika. Kenapa? Karena panasnya luar biasa. Ini balapan paling panas dari semua kalender MotoGP, bukan hanya yang sudah digelar tahun ini tapi juga tahun lalu. Bahkan Sepang yang biasanya itu balapannya sangat panas itu kalah panas sama Mandalika. Jadi suhu ambiennya memang hanya 28 sampai 30 derajat Celcius, tapi suhu di permukaan trek atau di permukaan aspal itu sampai 60 derajat Celcius. Dan ini memang yang membuat para pembalap cenderung untuk membuat kesalahan, terjebak untuk membuat kesalahan dengan suhu sepanas ini ya. Ini kecelakaan yang dialami oleh Marc Marquez ya. Marquez. Jadi suhu panas ini Alex secara Marquez, tidak langsung mengganggu konsentrasi pembalap. Jadi kesalahan seperti ini yang bisa merugikan ya. Bahkan Pecco Bagnaia bilang ini kejuaraan yang ditentukan oleh siapa yang paling sedikit membuat kesalahan, bukan siapa yang paling kencang atau paling cepat gitu. Oke. Baik, Mas Arief, kita jeda dulu ya. Kita break dulu, kami akan kembali saat lagi pemirsa, tetaplah di Top News. Kita kembali berbincang dengan pengamat otomotif Arief Kumis Kurniawan. Mas Arief, ini kita bicara sedikit di luar race ya. Ini soal penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Animo untuk menonton GP Mandalika 2024 ini mendapat sorotan, dikabarkan lesu begitu. Apakah Anda melihat hal serupa? Apa sebenarnya yang menjadi pembeda dibanding tahun-tahun sebelumnya dari segi penyelenggaraan, Mas Arief? Ya, kalau dari segi penyelenggaraan dan terutama kesiapan dari ITDC dan MGPA untuk membenahi sirkuit Mandalika pastinya membaik ya, karena dari tahun pertama hingga tahun ketiga kita lihat memang progresnya sudah ada. Cuma kalau bicara penjualan tiket yang lesu, kalau hanya tadi faktor penonton yang ada di hari Sabtu pada saat sprint race tadi itu memang kelihatan, bahkan di grandstand utamanya juga nggak penuh ya. Tapi karena memang mungkin daya tarik buat mereka itu bukan di hari Sabtu tapi besok balapannya ya hari Minggu ya. Jadi kita lihat balapannya hari Minggu itu akan saya yakin akan tribun-tribun seperti ini akan penuh besok ya di Mandalika ya, karena memang kalau mereka lihat balapan tadi hari Sabtu begitu seru ya, ada drama. Bahkan banyak media asing bilang ini lagi-lagi kalau kata filmnya, kalau istilah filmnya plot twist nih. Berubah terus nih plot twistnya. Kadang Pecco yang jatuh, kadang Martin yang jatuh, kadang Marquez yang jatuh gitu kan. Jadi pemimpin klasemennya itu berganti-ganti ya. Nah,
mereka pastinya besok penonton yang katakanlah tadi nonton di TV atau di hotel atau belum sempat ke Mandalika, walaupun mereka udah punya tiket misalnya, ya itu nanti besok akan datang lebih awal bahkan untuk menonton dari Moto3 lalu Moto2 dan puncaknya adalah MotoGP ya. Dan kalau melihat report dari penjualan tiket memang sudah membaik dari katakanlah 2 sampai 3 minggu sebelum ini ya. Barangkali memang orang Indonesia itu biasa beli last minute ya gitu. Baik, oke. Jadi Anda tetap optimis besok Ya. akan luar biasa antusiasme dari para Ya. penonton, dari para pecinta otomotif, begitu ya Mas Arief? Betul, apalagi kalau kita lihat tayangan ini ya, ini kan waktu fan parade ya, parade parade para pembalap MotoGP untuk para penggemar, dan ini rame banget ya, para pembalap aja nggak nyangka ini baru Ya. hari Rabu udah serame ini gitu kan. Apalagi mereka berharap nanti hari Minggu itu akan sama ramenya dengan apa yang mereka lihat di kota Mataram ini pada hari Rabu kemarin. Dan saya terus terang sedikit memiliki optimisme ketika melihat fan parade ini ya, yang begitu ramai. Bahkan para pembalap mengaku mereka masih jet lag. Bahkan Marquez sendiri yang datang telat karena pesawatnya delay itu langsung ke acara ini ya. Ini membuktikan antusiasme penonton dan juga para pembalap untuk sama-sama saling memberikan hiburan ini kan di hiburan di tengah kota, dan besok kayaknya akan hiburan di sirkuit tuh jauh lebih menarik ya, berkaca dari hari Rabu ini dan di balapan besok ya, karena balapan besok tuh ingat kita punya 3 jagoan ya, ada di RB di kelas Moto3, maksudnya lokal hero ya, ada Mario Aji di Moto2 dan di MotoGP kita nikmati aksi semua pembalap ya. Baik, baik. Artinya dari segi promo untuk MotoGP Mandalika ini tidak ada yang jauh berbeda ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, Mas Arief? Kalau dari sisi promo memang tidak jauh berbeda ya. Barangkali memang penonton Indonesia tuh masih mikir ke Mandalika ini kan nggak gampang dari sisi mungkin finansial ya, dengan kondisi kondisi keuangan masing-masing ya. Karena memang nggak murah juga nonton MotoGP, nggak cuma di Mandalika sebenarnya, nonton MotoGP di mana juga nggak murah. Even di Sepang juga yang banyak orang membandingkan antara Mandalika dan Sepang juga sebenarnya nggak murah ya. Tapi memang PR-nya adalah membuat daya tarik bagaimana misalnya kalau di Mandalika akomodasi sudah jauh lebih baik. Akomodasi itu maksudnya semua ya. Ada hotel, ada transportasi, ada misalnya buat kuliner gitu, sudah jauh lebih baik, sudah lebih banyak. Tentu kan dengan sudah lebih banyaknya dan sudah lebih baiknya akomodasi itu, maka persaingan menjadi lebih beragam dan harga pun jadi lebih kompetitif. Misalnya tidak karena memang jumlah hotelnya sedikit, misalnya tentu kan jadi mahal. Dengan hotel yang lebih banyak, pasti harga juga akan turun. Begitu juga dengan flight atau pesawat ya. Ya saya pikir karena ini baru tahun ketiga ya memang agak susah kita menilai atau membandingkan penyelenggaraan Mandalika yang baru tahun ketiga dengan Sepang atau Malaysia. Kalau kita bicara Sepang itu dari tahun 99 ya untuk MotoGP. Tapi kalau kita bicara Grand Prix Malaysia itu dari tahun 91. Berarti udah 33 tahun nih Malaysia bikin MotoGP, sementara di Mandalika ini baru tahun ketiga. Dan di Indonesia baru 5 kali ya, karena disentul 2 kali. Jadi memang nggak bisa apple to apple kita membandingkan antara Sepang dengan penyelenggaraan, maksudnya Sepang sebagai penyelenggara dan Mandalika sebagai penyelenggara semata, karena memang Mandalika ini baru tahun ketiga dan karena ini kawasan baru KEK, kawasan ekonomi khusus, memang akan lebih baik kita melihatnya di 5 tahun ke atas lah gitu. Mas Arief, kita berkaca dari WSBK begitu ya, Superbike sudah di stop karena kurang penonton, lalu panitia katanya rugi. Ini bagaimana menghindari hal-hal seperti ini agar tidak terjadi di MotoGP Mandalika? Ya kalau bicara Superbike, jangankan di Indonesia, di luar negeri juga tidak sama ramainya dengan kalau kita bandingkan Superbike dengan MotoGP ya. Walaupun memang Superbike ini punya penggemar tersendiri, tapi memang kalau mereka harus membandingkan dengan MotoGP juga nggak akan bisa. Walaupun
promotornya sama-sama Dorna ya. Bukan berarti Dorna mengecilkan arti Superbike, dan kita pun sebenarnya tidak memisahkan antara Superbike dan MotoGP secara kejuaraan dalam artian sama-sama menariknya, karena memang ini mereka punya penggemar masing-masing ya. Nah kalau bicara tadi Reza bilang memang penonton sedikit sehingga pemasukan kurang dan apa namanya nggak visible lah ya untuk diselenggarakan di Mandalika, dan saya setuju karena memang di luar negeri juga Superbike tidak seramai MotoGP di penyelenggaraannya. Karena itu Superbike sekarang banyak pusat di Eropa. Ya kalau kita bilang memang MotoGP ini ya primadonanya roda dua, balapan roda dua, sehingga saya setuju sama pemerintah tetap mempertahankan ini. Kita sudah punya kontrak 10 tahun. Tahun depan kita terkonfirmasi sudah ada jadwal untuk di bulan Oktober ya, di awal Oktober, dan kita harus memanfaatkan ini untuk berbenah istilahnya. Berbenah sehingga katakanlah kita mengorbankan yang tidak visible Superbike, ya kita mengemas MotoGP menjadi lebih baik lagi, dan katakanlah kalau Superbike memang tidak visible, kita cari event-event lain yang tertarik untuk balapan di Mandalika, karena memang salah satu kunci sirkuit akan sukses dan bagus kalau sering ada balapan. Tahun depan kan terkonfirmasi balapan internasional, selain MotoGP ya itu ada GT World Challenge Asia ya, itu di bulan Mei ya. Nah kita harapkan itu menjadi pancingan-pancingan nih, selain ada balapan lokal gitu ya. Itu saya. Oke, artinya memang komunitas motorsport di Indonesia ini memang harus terus dijaga begitu ya, walaupun berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Tapi dari sisi kebijakan membangun sirkuit balap di lokasi yang jauh dari komunitas motorsport ini, apakah ini bisa dikatakan blunder atau memang ini pilihan strategis? Ya kalau kita bicara memang balapan lokal ya, memang akan jauh lebih berpikir berkali-kali untuk menggelarnya di Mandalika, semata karena bukan Mandalika jelek, tapi emang jauh karena mereka mikir macam-macam lah ya, kompleks lah ya. Karena itu paling realistis memang mendatangkan balapan internasional, karena bagi balapan internasional seperti yang tadi saya sudah bilang, atau MotoGP nih contohnya. Bagi MotoGP kan mereka nggak ada pengaruh, nggak ada beda masuk ke Indonesia, mau di Mandalika kayak mau katakanlah ada misalnya nanti Sentul kayak di mana kayak sama, toh mereka masuk ke Indonesia sama aja gitu. Artinya balapan internasional itu ketika masuk ke Indonesia, nggak beda gitu, mau di mana yang penting sudah masuk ke Indonesia. Nah beda dengan balapan lokal ya, balapan lokal itu kan yang dimana penggemar balapannya itu ada di kebanyakan di Pulau Jawa ya, ketika harus misalnya menggelar balapan di Mandalika itu berpikir 2-3 kali. Beda misalnya dengan rally di Saul. Kita bicara rally kan, kita juga berencana menggelar World Rally Championship ya tahun 2026 dan 2027. Tapi karena tracknya itu di Medan sudah jadi gitu ya, itu dan penggemar rally itu misalnya sudah terbiasa dengan balapan di Medan, di sekitar Danau Toba itu di Sumatera Utara lah gitu ya, itu mereka no problem gitu. Sementara untuk ke Mandalika ini kan mereka baru awal ya mudah-mudahan tahun ke-5 ke-6 itu balapan-balapan lokal bisa menggelar eventnya di Mandalika, jadi nggak melulu di Sentul. Karena memang ya mereka juga mikir banyak lah ya terutama soal kondisi keuangan di sini, karena balapan ini sangat-sangat mahal ya. Sangat-sangat mahal, dan mereka pasti bukannya mereka nggak mau balapan di Mandalika, pasti mau ya, cuma memang mikir banyak hal lah gitu. Tapi dari sisi pembalap, tampaknya para pembalap internasional ini sangat menikmati ya atmosfer di sekitar sirkuit Mandalika ini. Tentu menjadi kelebihan bagi pembalap tentunya, apalagi bagi panitia lokal begitu, untuk menggelar balapan-balapan kelas dunia lainnya di sirkuit Mandalika, Mas Arief. Ya benar, pembalap lokal itu senangnya itu bukan hanya di sirkuitnya sebenarnya. Bahkan kalau kita bicara di sirkuit, mereka ini Mandalika ini paling panas, misalnya mendingan balapan di tempat lain. Cuman di luar sirkuit mereka punya hal-hal lain dari kearifan lokal penduduk di sekitar sirkuit yang membuat mereka merasa ikut memiliki sirkuit Mandalika ini. Mereka ikut bertanggung jawab untuk memberikan show yang baik di Mandalika ini, seperti yang tadi kita lihat di sprint race ya.
Itu balapannya kan luar biasa. Jangan dikira itu Peko sebagai pemenang, lalu Enea Bastani ini kedua tadi, lalu Marc Marquez ketiga. Itu balapan as usual ya, balapan biasa. Enggak, mereka itu balapan luar biasa karena mereka ingat balapan di cuaca paling panas tahun ini, terutama cuaca permukaan aspal, itu beratnya luar biasa. Dan mereka tadi bisa, bahkan lap time-nya itu, race time-nya itu lebih cepat 8 detik dibanding sprint race tahun lalu. Itu membuktikan mereka memang para pembalap itu senang dengan gaspol ya. Mandalika itu di luar sirkuit dan juga di dalam sirkuit untuk memberikan show terbaik kepada para penonton yang hadir langsung maupun yang menyaksikan dari layar kaca. Oke, dengan banyaknya plot twist di sprint race hari ini, apakah sangat sulit untuk memprediksi besok siapa ini yang akan menang di main race, Mas Arief? Nah, ini menarik bisa. Tadi kan ada candaan itu. Siapa namanya? Peko bilang dia kan di lap pertama itu ngelihat Martin kenceng banget gitu ya. Ini pasti ada mistake. Kalau ada mistake, gue susul, gue bisa ngambil 4 detik dari dia nih. Bener kan kejadian jatuh ya. Martin. Terus Martin jawab, ya Peko sih enak bilang gitu karena dia nggak ngerasain, sebenarnya gue nggak kenceng-kenceng banget kok. Terus Martin bilang kan, ini udah Cywar nih. Tadi dia bilang bisa unggul berapa detik, 4 detik. Ya besok saya coba finish 4 detik di depan dia. Nah artinya kalau bicara Cywar ini hasil tadi aja itu udah menarik gitu, bahwa Peko udah memancing Martin untuk perang kata-kata ya di media ya. Nah kita harapkan dengan pancingan-pancingan ini besok nih akan ada plot twist lagi nih. Apakah akan ada yang jatuh lagi? Tapi kalau ngeliat kejadian dari hari Jumat di kualifikasi Sabtu ya dan hari sprint race tadi, itu yang jatuh kan banyak banget dan bukan mustahil itu di antara para pembalap Ducati, apakah Peko, Martin, Enea, Marquez, juga Frankie Morbidelli yang tampil konsisten belakangan di Mandalika ya. Bukan bahkan dari hari Jumat sangat konsisten di depan, itu akan one of them akan crash juga, dan itu jadi plot twist lagi tuh, bisa jadi gitu. Oke, apakah Cywar tadi cukup untuk bisa menentukan siapa ini yang berhak menjadi juara dunia MotoGP tahun ini, Mas Arief? Iya, bisa jadi karena Peko udah jatuh 7 kali. Martin 4 kali di race ya, maksudnya jatuh di race. Kalau di free practice sampai quali banyak banget gitu. Di race apakah sprint atau main race itu Peko udah jatuh 7 kali, Martin 4 kali, 5 sama tadi ya. Itu kalau itu kejadian lagi di 5 balapan, 6 sama besok lah ya. 5 balapan tersisa di 5 putaran tersisa itu saya pikir akan jadi skenario yang mungkin kalau ada sutradara bikin ini nggak akan bisa juga nih bikin skenario terbaik untuk siapa paling pantas meraih gelar MotoGP di musim ini ya. Tapi kalau saya bilang memang antara Peko dan Martin tuh dua-duanya bisa juara, tinggal siapa yang paling bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dan siapa yang paling pandai mencermati semua kondisi, apakah aspalnya, maksudnya kualitas aspal, grip ya, lalu cuaca dan kondisi pemilihan ban, karena pemilihan ban ini sangat krusial. Tahun ini kan ban belakang nih, penyebab kecelakaan terbesar adalah ban belakang Michelin sangat bagus tahun ini, dan itu nge-push pembalap untuk mentransform grip yang bagus dari ban belakang ke ban depan, dan itulah banyak terjadi kecelakaan ketika para pembalap berusaha mencari grip yang sama bagusnya antara ban belakang dan ban depan. Seperti yang tadi lihat Martin, itu kecelakaannya karena grip di ban depannya belum siap lah mengimbangi grip di ban belakang. Dan itu juga yang dialami oleh Peko di balapan seminggu lalu di Misano. Jadi siapa yang paling pandai memaksimalkan semua ini untuk tidak membuat kesalahan, dialah yang akan jadi juara dunia. Baik, kita akan nantikan siapa yang akan menjadi juara di main race MotoGP Mandalika besok. Terima kasih pengamat otomotif Mas Arief Kumis Kurniawan sudah bergabung bersama kami dalam Top News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.